saksi meringankan untuk kubu Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saksi yang diperiksa adalah mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta Yulianto dan seorang wartawan. Yulianto yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta dan juga mantan relawan Jokowi diduga mengetahui proses pencalonan Joko Widodo mulai dari wali kota hingga presiden. Sementara Edi Mulyadi selaku jurnalis senior dihadirkan sebagai saksi meringankan karena mengetahui proses penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Selain kedua saksi meringankan, kubu Roy Suryo juga berencana menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Pak Yulianto ini adalah mantan komisioner KIP DKI, dari Komisi Informasi DKI, ketuanya. Pada tahun 2012 beliau mengetahui informasi soal ijazah Jokowi yang diberitahukan oleh tim sukses Jokowi pada waktu itu, yang menceritakan kok fotonya berbeda. Mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta Yulianto menyebut ia diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan aktivis yang mengetahui soal pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Yulianto, ia pernah mendengar salah seorang tim sukses Jokowi pernah mempertanyakan soal foto di ijazah Jokowi, ujar Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta. Baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disebut akan meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris. Bene, apakah pemeriksaan sudah selesai dan apa saja yang digali polisi dari saksi yang hadir? Ya, Friska, selamat sore. Memang pemeriksaan sendiri sudah selesai begitu ya, Friska. Tadi jam 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana tadi untuk pihak Roy Suryo CS ini menghadirkan 2 orang saksi fakta begitu yang diklaim saksi fakta oleh pihaknya. Tadi datang ke Polda Metro Jaya sendiri ini sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hingga akhirnya baru selesai tadi pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, sekitar 5 jam diperiksa untuk 2 orang saksi ini. Nah, memang untuk 2 orang saksi ini yang pertama ini adalah Yulianto Widira Harjo yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta dan juga Edi Mulyadi yang merupakan jurnalis begitu ya. Nah, untuk Yulianto sendiri memang ini dihadirkan oleh pihak Roy Suryo CS terkait dengan kesaksian dirinya mendengar pernyataan dari salah satu tim ses Jokowi pada saat itu yang menyatakan ketidakmiripan antara foto di ijazah dan juga antara Joko Widodo maksud kami. Kemudian juga untuk Edi Mulyadi ini diperiksa terkait dengan pada saat 15 April 2025 memang dirinya ini sempat meliput Roy Suryo CS untuk datang ke Universitas Gadjah Mada melakukan klarifikasi dan juga meminta data terkait dengan skripsi dan juga ijazah Joko Widodo. Dan pada saat itu memang Edi Mulyadi menyatakan bahwa pengklarifikasian dan juga meminta data atas skripsi dan juga ijazah Joko Widodo ini Dr. Tifa menyatakan kalau ini hanya untuk penelitian. Nah, memang untuk update-nya sendiri tadi juga kami mendapatkan penjelasan dari Refli Harun selaku kuasa hukum pihak Roy Suryo CS. Nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 12 mendatang. Namun dirinya tidak menjelaskan secara pasti siapa-siapa saja nantinya pada tanggal 12 yang akan dihadirkan oleh pihaknya. Begitu, Friska. Baik, Benediktus Aditya yang melaporkan soal pemeriksaan saksi masih soal kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih, Bene.
Saudara, 3 tersangka kasus ijazah Joko Widodo menghadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal yang membuat mereka menjadi tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma menyebut ada 6 pasal yang mereka uji ke Mahkamah Konstitusi. 3 tersangka ijazah Jokowi menyebut mereka tidak meminta MK membatalkan pasal-pasal yang menjadikan mereka sebagai tersangka, namun meminta MK memberikan batasan yang tegas bahwa pasal-pasal ini tidak menyangkut urusan publik atau public affair. Kuasa hukum menilai ketiga tersangka merupakan peneliti yang tengah meneliti ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin sehingga tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Sementara Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo saat mengajukan uji material ke MK. Refli ditegur saat akan melanjutkan pokok permohonan Roy Suryo CS. Hakim MK Saldi menegurnya karena tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Oke. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak, orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Beranjak ke sorotan selanjutnya, Transparency